Udah, masih lama. Saya mau mulai dulu ya. 22-10-21-916-003 akan segera dimulai. Yusuf Mansur alias Jaman Nur Khotib Mansur adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Ekonomi Angkatan 10 2019-2020 dan telah menempuh seluruh mata kuliah, seminar proposal, seminar hasil penelitian, dan ujian tertutup. Untuk itu, sidang dengan agenda promosi doktor pada program Doktor Ilmu Ekonomi dengan ini saya buka. Promo Venus diminta untuk memasuki ruangan sidang. Saudara Prof. Yusuf Mansur alias Jaman Nur Khotib Mansur. Saya minta di hadapan sidang terbuka promosi dokter pada program Doktor Ilmu Ekonomi, saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap pertanyaan dan saran dari para penguji. Sebelum acara ini mulai, apakah saudara Prof. Mendus merasa sehat dan siap untuk diuji? Siap. Silakan Prof. Mendus untuk memaparkan disertasinya 10-15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Ketua Penguji Prof. Willy, guru kami yang mulia yang selalu membimbing kami dari mulai S2 sampai S3, Prof. Zila, Prof. Nora, Putri, Masya Allah, Alhamdulillah, Pak Yon, Dr. Gita, kiai saya ini, Kiai Khalil, Alhamdulillah, tenang diuji beliau, guru sendiri soalnya. Alhamdulillah, Prof. Agi jauh-jauh dari Malaysia, jazakumullah sangat jaza. Mudah-mudahan Allah bikin saya lancar dan bisa barokah apa yang dipaparkan insya Allah. Terima kasih kepada Ketua Penguji Prof. Willy dan semua penguji. Ini perjalanan panjang pesantren sampai pada titik baru rekondisi. Jadi peraturan pemerintah ini baru nyampe ke rekondisi, tapi itu sudah harus sangat diapresiasi. Maka keterbaruan dari disertasi ini menunjukkan adanya dampak ekonomi bagi masyarakat. Tidak hanya pada masyarakat di lingkungan pondok pesantren, tapi juga masyarakat umum. Alhamdulillah, Dr. Yon, Dr. Tri, Prof. Zila, guru kami, Prof. Nora, Pak Ketua, Prof. Agi, disertasinya nggak jauh-jauh di pesantren sendiri, jadi kami paham betul bagaimana dampak internal dan eksternal. Yang paling kelihatan, misalkan seluruh masyarakat di sekitar pesantren bergerak, sampai sekedar jualan misalkan cireng, mengelola laundry, ojek-ojek. Kalau kita bicara misalkan kekuatan ekonomi pesantren, pesantren mana yang bikin donat nggak habis, pasti habis. Nggak ada cerita donat kagak habis. Bikin lontong, bikin es teh manis, bikin apa ya habis. Nah bilangan pengalinya 40.000 pesantren yang terdaftar. Itu bilangan pengalinya itu. Nah siapa nih bisa ngejahit ini? Ini harus ada bantuan dari negara juga. Dimudahkan segala sesuatunya sampai ujungnya nanti di capital market, dan kita bawanya jangan industri di Indonesia, ntar kita bawanya ke dunia internasional. Tapi itu dokter yang kedua kali ya. Ini yang urusan dalam dulu nih. Kita ingin menunjukkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya nanti santri-santri lah, santri-santri yang nanti terus mengupas tuntas pesantren dari ujung ke ujung yang belum dituntasin. Contoh laundry itu nggak sederhana, Prof. Jila. Laundry itu, ya Allah, itu ada tetangga pesantren, gara-gara pesantren Darul Quran, dia bisa nyekolahin anaknya sampai ke Malaysia, bro. Yaman, Turki, Jordan, dari laundry pesantren. Nggak bisa dibilang receh itu. Nah, kan itu bisa diangkat menjadi sebuah bahan disertasi khusus, misalkan, atau apa. Baik, ini kita metode penelitiannya kualitatif, dan kita udah melalui proses dengan benar. FGD, ada Bang Adi Rahman Karim juga waktu itu datang. Terima kasih Bang Adi, salam buat keluarga besar BSI, dan hadir juga Prof. Khalil, ya, Khalil. Nah dari FGD ini kemudian kita profiling, kita coding
Akhirnya lahirlah not-not yang kita kemudian bisa lihat di langsung aja di hasil analisis SLR-nya. Nah, kata kunci yang paling banyak muncul dalam literatur mengelompokkan menjadi 3 aliran besar. Ada kata kunci pesantren terbanyak 10 kali, Islamic Body School sebanyak 8 kali, 6 kali entrepreneur Indonesia, ada pendidikan sebanyak 5 kali. Nah, ini yang kemudian kita olah semuanya. Alhamdulillah, terima kasih juga langsung dihadiri waktu itu oleh guru kami juga Kiai Haji Ahmad Jamil jazakumullah pada saat FGD. Ada Profesor Dr. Waryono Abdul Ghafur, kemudian hadir Profesor Dr. Ibnu Kizam, guru besar di UIN, dan Gus Rozin, Ketua Majelis Masaih. Ini kita udah buatkan sekaligus kemudian contoh real perkembangan bisnis pesantren Darul Quran yang dari kurun waktu ke waktu sampai tahun 2022 kita membukukan omset 300 miliar rupiah. Tapi ini masih di luar industri pesantrennya sendiri. Jadi ini masih kayak jualannya gitu, wartelnya, kemudian jajan-jajannya, sampai ke travel. Itu kurang lebih 300 miliar. Pertumbuhannya selalu naik. Kita turun cuma di awal COVID saja, tapi habis itu kita nggak lagi keluar. Demikian Prof, barangkali nanti ada masukan atau apa di proses tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin. Enggak apa-apa. Makasih. Aman. Telah kita dengarkan paparan dari Prof. Medus mengenai topik legislasi yang telah dikerjakan. Sekarang saatnya dipersilakan kepada saudara penguji untuk melakukan pertanyaan di sini. Kesempatan pertama, silakan Profesor Dr. Abdul Ghafar Semen. Silakan, Prof. Saya di ujung, saya yang terakhir. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di Bapak Ketua. Ada beberapa pertanyaan. Saya akan awali dengan pernyataan oleh Muhammad bin Lutz bahwa pesantren adalah sebuah lembaga. Okay. Dan sebuah lembaga memerlukan satu ekosistem. Boleh dijelaskan apa elemen ekosistem yang perlu dalam sebuah lembaga pesantren ini? Iya, memang pesantren ini unik, lebih banyak memang faktor X ya. Nah, faktor X itu saya tersadarkan ketika dibimbing oleh Prof. Abdul Ghafar sendiri bahwa elemen paling penting ya hatinya si pendiri dan pengelola pesantren.